Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diunggulkan dari sana, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Makanya dia bilang juga ini sekedar hiburan saja. Bagi saya orang Indonesia, walaupun saya tidak tinggal di Jakarta, tapi saya juga dapat banyak informasi kemajuan-kemajuan yang ada di ibu kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam baru bisa bikin video, dari tadi nggak bisa cari waktunya. Jadi ini saya akan mereaksi video tentang perbedaan Jakarta dengan Kuala Lumpur, atau mungkin perkembangan ibu kota negara di antara dua negara ini. Teman-teman, untuk masalah perbedaan-perbedaan seperti ini, kita ambil sisi positifnya aja ya teman-teman, terutama netizen Indonesia. Kita lebih dewasa, lebih bijak, insya Allah ya enggak. Kalaupun misalnya, saya yakin kedua belah pihak, Malaysia maupun Indonesia itu ada perkembangan-perkembangan yang barangkali ini nggak tahu videonya kapan diambil, yang sekarang ini yang sudah mulai lebih banyak lagi dibandingkan yang pada saat video ini diambil. Tapi nggak tahu juga, soalnya kayak JIS, Jakarta International Stadium itu kan baru dibangun, belum lama ini diresmikannya kan, Lebaran kemarin. Nah ini nggak tahu kapan dia bikin videonya. Jadi buat yang terutama yang netizen Indonesia, saya sangat cinta kalian. Begitupun dengan netizen dari Malaysia, saya juga cinta kalian. Oke? Jadi kita cari ilmunya aja lah. Saya juga pengen tahu perkembangannya seperti apa sih sekarang. Karena jujur aja saya ke Jakarta pernah beberapa kali, cuman untuk kepentingan kayak belanja saja udah balik lagi, selebihnya enggak, jalan-jalan cuy. Jadi saya nggak tahu banyak. Nah kalau misalnya ada perkembangan-perkembangan dari pihak Malaysia ataupun Indonesia, terutama yang tinggal di Jakarta, pasti tahu banget kalau yang tinggal di Jakarta tuh, ini baru dibangun, itu baru dibangun, terutama pada saat Pak Anies Baswedan, ya nggak sih? Saya nggak tahu. Ada yang di kolom komentar bilang begini ya di video ini, itu yang disorot Bali kata dia, bukan Jakarta. Tidak apa-apa teman-teman, itu kalau lihat dari ini dari judulnya, bukan tidak apa-apa, positif ya. Karena harus konsisten, harusnya sangat jauh berbeda begini perbandingan. Berbeza itu kan identik dengan Malaysia. Saya tidak tahu, tapi kalau dari sisi sekilas tadi aku dengar suaranya Indonesia banget sih cara dia bacain narasi. Begini perbandingan Jakarta versus perbandingan antara Jakarta dan Kuala Lumpur gitu ya. Kita langsung aja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin menambahkan silahkan di kolom komentar, karena ini nggak tahu siapa yang bikin apa. Halo Teknolovers. Di wilayah Asia Tenggara, negara yang bisa dibilang maju yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini memiliki banyak perbedaan, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, budaya, hingga jumlah penduduk. Nah, Ilmu untuk pengetahuan Indonesia aja, dan teman-teman. Malaysia Ayo, kita dijuluki negara serumpun karena memiliki beberapa persamaan dan jaraknya pun saling berdekatan. Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan. Lantas, ibu kota manakah yang lebih menarik dan paling maju? Berikut aku ingin ngajak kalian untuk melihat perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Malaysia sih bahasanya teman-teman. Dan dari bacaan juga Malaysia. Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi. Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada sejak 22 Juni 1527 memiliki luas wilayah 661,5 km persegi. Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dari laman databox.katadata, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021. Sementara data dari laman makrotrends.net, tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk. Tak heran jika kemacetan bisa melekat untuk nama Jakarta ketimbang Kuala Lumpur. Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan, lalu lintas Jakarta terlihat lebih semrawut karena ramai motor di jalan raya. Apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang. Budaya berbeda.
Beda budaya. Selanjutnya, teman-teman. tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta, di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota. Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang. Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan kumuh Jujur aja saya telah tidak dicat begitu ulang, bahkan mengerti direnovasi dengan sehingga tata terlihat kota, lebih teman-teman. menarik. Langit KL bahkan masih biru dan Karena udaranya tidak pengap Kita tidak layaknya di langsung survei Jakarta di yang lapangannya sesak seperti apa dan padat. bukan pakar akunya sendiri. Jadi saya sulit untuk mengomentari sih sebenarnya. Karena saya tidak pernah. Tak bisa dipungkiri bener-bener nih, transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan maupun pilihan rute dibanding Jakarta. Bisa dibilang KL sudah hampir setara dengan Singapura. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Ini Kuala kaitannya Lumpur memang sudah lama memiliki LRT. satu. Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT sudah berada Indonesia di dalam progresnya satu seperti pengelola yakni di Rapid tahun-tahun KL. terakhir ini ya teman-teman. Nah, Jadi di progres Kuala banget. Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya maupun jalan tol. Pejalan kaki saja nih ya, bisa Kuncinya dimanjakan satu dengan sebenarnya. zebra cross yang jelas dan trotoar yang cukup nyaman. Ada yang Nah, bilang bagi para jangan backpacker, ngomong mulu. kemungkinan jarang Anda menemui harus kendala ngerti jika berkunjung ke Kuala per-YouTuber, Lumpur. baru tahu Sebab rasanya. di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Bandaranya saja, Bandara Lebih ke KLIA sudah Bali banyak sih. menyediakan fasilitas modern Kalau dengan masalah kemudahan turis. akses walaupun lokasinya jauh di luar Tapi Jakarta kota. banyak jadi Namun, tujuan wisata untuk sekarang. pelayanan staff, harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA. Wallahu alam teman-teman. I don't know. Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara. Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras. Adanya sekat antar Sama aja ras sih sebenarnya. begitu terasa di negeri jiran. Populasi Indonesia Tionghoa udah di beres Kuala dengan itu Lumpur ya, teman-teman. jadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta. Jakarta masih lebih baik dalam hal ini. Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumuh Nah, meski ini dekat dari mal modern. orang Jakarta pasti Namun, tahu ya. di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewahan tersendiri walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Pasti ada Lumpur pro dan hanya kontra, segelintir teman-teman. saja yang mampu Karena, memiliki rumah pribadi. saya Sisanya tahu memilih untuk walaupun tinggal bukan orang di Jakarta apartemen. ada banyak perubahan di sana, makanya saya bilang ini entah kapan diambil videonya ya Next, kan. dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur boleh saja lebih baik, tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta. Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik. Nah, secara luas, Buat teman-teman yang ingin Indonesia menambahkan dikenal boleh sebagai silahkan. salah satu negara dengan banyaknya Saya nggak tempat tahu wisata ya. menarik di dunia. Tapi, jika kita sandingkan dengan Malaysia, juga tak kalah sih sebenarnya. Sebut saja Bali di Indonesia, Langkawi di Malaysia. Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam Udah yang melenceng sangat nih, cantik. dari sini udah melenceng pantesan Bedanya, dibilang Bali masuk ke jajaran destinasi lagi wisata ngebahas terpopuler di dunia. Jakarta, Ya, siapa ibu kota, sih yang tidak katakanlah mengenal ibu kota Bali? Jakarta dengan ibu kota Bahkan tak Malaysia sedikit Kuala Lumpur. wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Saking langsung ke kerennya Bali keindahan gitu loh. Bali. Nah, Iya. jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya mayoritas agama Hindu, Langkawi dipengaruhi oleh budaya Melayu yang mayoritas beragama Islam. Iya. Selain Bali, destinasi wisata lainnya milik Indonesia juga ada di Bandung, di mana versi Malaysia Ini, mungkin ada melenceng sih Cameron sebenarnya. Highlands. Udah melenceng Cameron dari Highlands judul. dipenuhi hamparan kebun teh dan villa-villa cantik yang dibangun Mungkin di judulnya masa nggak tepat sih, kolonialisme nggak tepat. Inggris. Enggak tepat Ada judulnya. juga Surabaya, salah satu kota bersejarah di Indonesia. Mirip Christchurch, Melaka di Malaysia. Keduanya sama-sama memiliki beragam alternatif wisata Ini udah sejarah. kemana-mana ya. Selain Jadi itu, cuaca keduanya juga cenderung panas. bukan ibu kota Jika lagi Surabaya yang dikenal dibahas kalau sebagai di kota Indonesia. pahlawan, Melaka pun sudah punya ke sejarah unik sebagai mana-mana. bagian dari wilayah Portugis di masa lampau. Cruch. Kemudian ada juga nih wilayah Papua Barat dan Sabah. Sama-sama dikelilingi perairan cantik, sangat cocok Ini udah lah untuk kemana-mana, dijadikan teman-teman. spot Udah diving. kemana-mana. Wilayah hutan di kedua wilayah ini juga banyak yang belum terjamah. Kira-kira apa lagi ya tempat yang mirip dari dua negara ini? Ini udah kemana-mana, tidak sesuai judul sih sebenarnya. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki kota dengan keunikan masing-masing.
termasuk Jakarta dan Kuala Lumpur, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski berbeda, tapi dua negara sahabat ini menjalin hubungan baik di berbagai bidang. Hubungan baik akan terus ditingkatkan sebagai negara tetangga dan serumpun. By the way, ini hanyalah sebatas hiburan saja ya, Technolovers. Datanya dilansir dari berbagai sumber, ada juga data dari opini semata. So, ini menurut kamu apa lagi nih persamaan dan perbedaan Indonesia-Malaysia? Yuk, tulis juga versimu di kolom komentar. Oke deh, dari sebelum sisi video berlanjut jangan lupa klik like dan terus share tadi dia video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tangkap cara dia bicara ada Malaysianya, walaupun dia cenderung ingin menjadikan itu kayak Indonesia gitu dialeknya. Cuman mayoritasnya dominannya, cuman tetap ada sedikit saya terselip tadi kedengeran bahasa Malaysianya, Melayunya kedengeran. Dari sisi tulisan udah jelas perbedaan itu biasanya Malaysia ya, kalau Indonesia perbedaan. Jadi besar kesimpulan aku sih ini yang bikinnya itu adalah orang Malaysia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang diunggulkan dari sana tidak apa-apa ya teman-teman ya. Makanya dia bilang juga ini sekedar hiburan saja. Bagi saya orang Indonesia, walaupun saya tidak tinggal di Jakarta, tapi saya juga dapat banyak informasi kemajuan-kemajuan yang ada di ibu kota Jakarta, dan yang disorotkan tertentu karena ini kepentingan hiburan untuk pihak mereka. Ya, karena yang bikin itu kan dari orang Malaysia, jadi hiburan terutama buat dianya sendiri dan ya orang Malaysia sendiri gitu. Kalau saya sih lihat tadi dia bilang kan ini untuk hiburan semata, makanya yang disorot lebih banyak ke ya gitu deh. Dan dari sisi judul pun ini sudah kemana-mana sih sebenarnya. Kebiasaan banget sih. Ya dari sisi judul udah melenceng kemana-mana sih, dari membahas ibu kota, kemudian tiba-tiba membahas Bali, kemudian membahas Surabaya, pariwisata segala macam ya. Perlu dipahami lah teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman yang dari Jakarta pasti gemes banget ini kalau misalnya isi kontennya itu agak gimana gitu. Tapi untungnya saya lihat tadi udah melenceng sih, intinya dari melencengnya udah cukup sih. Ini sudah tidak sesuai konteks. Adapun masalah data-data tadi saya nggak tahu dia dapat dari mana, tahun berapa itu kan. Dan dia dibuat videonya kapan ya nggak sih, dan tidak cukup signifikan sih gimana dari sisi pengambilan gambar, dari sisi lain-lain lebih tidak terlalu tajam gitu loh, tidak terlalu tajam yang saya lihat. Cuman entah dia referensi mana yang dicomot-comotnya itu ya memang jumlah penduduk segala macam, cuman entahlah jadi kayak yang ngambang gitu menurutku sih ya. Kayak yang ngambang pembahasannya, jadi kayak ngegantung di sini. Ini sebenarnya maksudnya gimana ya, untuk tujuannya apa ya? Perbedaan ya memang dilihatin sedikit, cuman nggak begitu spesifik dan kayak ada konklusi gitu loh ya, konklusi. Walaupun tadi di akhir ya intinya antara kedua belah pihak ini terjalin kerjasama yang baik atau hubungan yang baik. Iya, hubungan yang baik. Ya biasalah judul dengan konten itulah yang dipertanyakan. Judul dengan kontennya ini yang dipertanyakan. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf ya, sudahlah tidak apa-apa, ini kan sekedar hiburan seperti yang dia bilang. Terima kasih sudah menonton, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.